di Dapodik, terus anak itu kadang terdaftar Dapodiknya masih kelas 2 padahal dia sudah lulus, Pak. Itu kayak mana kita pentarikan datanya, Pak? Nah, itu langsung di sama Bu Pit itu, biar bisa simulasi langsung. Silakan Bu Pit. Oke, tadi pertanyaannya terkait data yang tidak terdata di Dapodik ya. Jadi tidak bisa ditarik terlebih dahulu. Oke, silakan untuk siswanya melakukan Pendaftaran. registrasi akun terlebih dahulu. Nah, Boleh share screen aja, Mbak Pit. oke, boleh. Jadi siswa itu sebelum melakukan registrasi seharusnya kita cek terlebih dahulu apakah benar tidak ada di data Dapodik atau Verval PD. Itu kita cek terlebih dahulu. Jika memang tidak ada, silahkan melakukan registrasi di bagian ppdb.bengkuluprof.go.id. Nah, ini untuk tampilan laman siswa. Nah, ketika siswa juga sudah melakukan daftar ulang atau sudah melakukan pencatatan di sekolah SMK, itu bisa mengecek pendaftarannya di bagian laman siswa ini. Jadi tidak hanya untuk SMA, namun untuk SMK juga bisa melihat pendaftarannya di laman siswa ini. Jadi, ketika tadi permasalahannya tidak terdata di Dapodik, itu solusinya seperti apa? Silahkan klik bagian registrasi akun, lalu klik bagian jenjang PPDB yang akan diikutkan selanjutnya, yaitu jenjang SMK. Silahkan diklik, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini silakan lengkapi datanya, yang dimana terdapat nama lengkap, NIK, password, dan jenis kelamin. Untuk NISN, jika tidak punya atau tidak memiliki, silakan dikosongkan saja. Nanti akan muncul username dan password yang digunakan nanti ketika pada saat login ke laman siswa. Nah, nanti dari operator sekolah tujuan melakukan pencatatannya berdasarkan NIK dan nama lengkap saja. Seperti itu. Tadi kan ada pilihannya ya. Untuk yang pencatatan itu bisa menggunakan NISN atau NIK ditambah dengan nama lengkap. Jadi ketika melakukan tarik data siswa, itu silahkan tarik menggunakan NIK dan nama lengkap. Misalnya saya coba siswa lain untuk menggunakan NIK ya. Nah, di sini NIK-nya silakan dimasukkan, lalu untuk nama lengkapnya. Nah, di sini klik cari siswa berdasarkan NIK. Dan akan muncul juga seperti itu, Ibu, untuk yang tidak memiliki NISN atau tidak terdaftar Dapodik. Jadi langkah awal, registrasi akun terlebih dahulu di laman siswa. Lalu setelah itu nanti sekolah tujuan mencari nama siswanya menggunakan NIK dan nama lengkap. Dan ikuti alurnya sesuai yang tadi saya sudah simulasikan. Seperti itu, Ibu, untuk jawabannya. Sebentar. Siapa lagi ya? Saya mulai dari atas dulu. Bu Sari, silakan. Sari Apriani. Bu Pistiwa ini, boleh silakan. Kalau Bu Sari nggak ada. Bu Arika, silakan. Atau silakan siapa yang mau bertanya, langsung sampaikan aja. Saya Pak Fajar dari Oke, SMK 5, Pak. boleh silakan. Bu Winda. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan sedikit, Pak, masalah mengenai jalur rayon. Misal ini ada anak SMP yang dari Bengkulu Utara ingin ke Bengkulu, itu gimana, Pak? Apa harus rayon atau tidak? Enggak, kalau SMK kan tidak mengenal rayon. Oh, nggak pakai ya, Pak? Ya, SMK kan maksudnya gini, kalau proses itunya mengikuti yang aturan ini. Aturan yang ada di Juknis SMK itu tuh. Intinya Oh, gitu. mengikuti
seperti yang ada di selama ini seperti SMK seperti apa, yang sekarang ini cuma pencatatan aja ketika sudah masuk ke SMK kita maka masukkan ke aplikasi ini. Gitu. Oh gitu, nggak perlu rayon ya Pak, walaupun dari kabupaten mau ke kota gitu ya? Bentar, kalau rayon itu tadi nanti coba biasanya gimana? Kan harus ada ini juga ya, rekomendasi dari bidang ya ininya. Iya. Nah, jadi semua proses intinya semua proses untuk seleksi atau PPDB SMK itu tetap mengikuti aturan seperti yang selama ini dan Oh yang iya. sudah ada di situ. Cuma syaratnya adalah begitu sudah masuk ke dalam data misalnya di SMK 5, berarti masukkan ke aplikasi ini gitu. Ini fungsinya lebih kepada pencatatan, bukan bagian proses seleksinya gitu. Oh iya iya. Nah, artinya kalau proses seleksinya tetap mengikuti kaidah seleksi yang dibuat gitu kan. Nah, cuman Iya, Pak. pencatatannya di sini seperti yang tadi dijelaskan. Gitu. Ya, Baik, terima kasih silakan, Pak. Ibu. Iya, silakan yang lain. Sebentar. Ini ada link operator. Sebentar, boleh ditunggu sebentar ya. Saya kirimkan link untuk bergabung via ke grup operator SMK. Sebentar. XL. Operator SMK. Sebentar saya cek sebentar. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, nggak apa-apa. Sembari saya mengirimkan link. Satu lagi Pak, saya Pak Ibu Rica. Iya silakan. Bukan Pak penarikan kita waktu kita seandainya Pak kita sudah penarikan data kan, ternyata anak berubah pikiran untuk pindah sekolah. Jadi kayak gimana itu Pak? Gimana Bu? Kan kita sudah melakukan penarikan data nih. Ternyata anak waktu kita sudah melakukan penarikan data, ternyata anak itu berubah pikiran, nggak jadi ke SMA, dia mau jadi ke SMA. Itu kayak gimana Pak? Dia sudah daftar ulang. Oh, enggak, penarikan data kita ngisinya sudah daftar ulang atau saat pendaftaran Pak? Halo? 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 Oke, izin bantu jawab ya Pak Fajar ya. Ya silakan. Ini agak putus-putus di saya soalnya. Iya. Ya, oke, siap Pak Fajar. Jadi begini Bu Rika, ketika kita sudah melakukan pendaftaran atau pencatatan maksudnya, lalu siswa tersebut berubah pikiran ingin pindah sekolah seperti itu. Nah, bisa dibatalkan verifikasi di bagian siswanya. Nanti ada menu batal verifikasi, nanti akan kita berikan tutorialnya untuk batal verifikasi dan di situ tidak perlu melakukan checklist daftar ulang. Nah, nanti data-data siswa yang akan dikembalikan ke Dapodik adalah data siswa yang sudah melakukan daftar ulang ke sekolah Bapak dan Ibu. Itu adalah siswa yang benar-benar ingin bersekolah di SMK Bapak dan Ibu. Ketika memang ada siswa yang tidak melakukan daftar ulang ke sekolah Bapak dan Ibu, itu adalah siswa yang nantinya akan dihapus datanya. Seperti itu atau didiskualifikasi dari data daftar ulang. Jadi yang akan nantinya data-data yang akan tercatat fiksasinya itu adalah data yang sudah melakukan daftar ulang. Seperti itu, Bu Rika. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan Pak Fajar dilanjutkan. Iya, itu sudah saya kirimkan link untuk bergabung di grup operator ya, panitia PPDB yang SMK. Silakan dibuka di chat. Dan sekali lagi mohon mengisi daftar hadir Bapak Ibu ya di link yang tadi. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Silakan untuk Bu Sari Apriani. Ya, izin Ibu dan Bapak, kami melanjutkan yang pertanyaan kami tadi ya Pak, boleh ya Pak, walaupun ini Mas di Yang SMA ya? kelompok SMK, ya kami SMA. Oh ya, ini karena SMK belum ada pertanyaan, silakan lanjutkan lagi. Boleh. Iya. Pertanyaan yang pertama itu mengenai kalau kita mau yang jalur prestasi Pak. Jalur prestasi itu kan ada dua, ada yang non akademik dan ada yang akademik. Nah, berkaitan dengan berkas yang harus diupload, pas kita baca juknis, kemudian ada juknis revisi juga, itu ada yang diminta foto kegiatan dari sertifikat atau piagam yang kita upload. Misal yang non akademik Pak, anak memiliki prestasi silat tingkat nasional. Berarti piagam yang dia upload adalah piagam kegiatan tersebut. Nah, berkaitan dengan foto kegiatannya ini, itu file yang kita upload dalam bentuk apa? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, untuk siswa yang masuk jalur prestasi yang akademik, tadi kalau nggak salah, Bu Fitri ada menjelaskan masalah SKNR. Nah, SKNR-nya ini setelah nilai rata-rata aja dalam file, bentuk file, atau rapot yang udah file PDF-nya dari semester 1 sampai semester 5 itu yang kita upload. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada satu siswa yang mendaftar ke sekolah kami, itu dia berasal dari pondok pesantren dari luar provinsi, Pak. Tapi memang orang tuanya di sini gitu ya. Termasuk zonasi kami gitu. Nah, pertanyaan kami, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh pihak sekolah atau pihak orang tua untuk melakukan penarikan data dapodiknya? Karena sepastinya data dapodik itu kan nggak ada di Diknas kita, Pak, gitu. Mungkin itu dulu, Pak, yang bisa kami tanyakan. Mohon penjelasannya, Ibu dan Bapak. Baik. Yang pertama, yang terakhir dulu. Saya jawab yang terakhir dulu gitu ya. Jadi dia pesantren di tempat lain, tapi kakaknya di tempat zonasi sekolah ibu ya. Ininya. Berarti ini dia jalur zonasi ya? Ya, jalurnya zonasi. Langkahnya adalah tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Fit bahwasannya yang pertama ya silakan daftar akunnya ya Bu. Nanti dilengkapi, ikuti prosesnya. Masuk ke halaman ppdb bengkulu.prov.id itu aplikasinya, kemudian daftar dan diisi mandiri data-datanya, mulai dari NIK segala macamnya, nanti akan keluar akunnya. Tadi sudah ditentukan tadi oleh Bu Fit ya. Itu. Oh, berarti data-datanya tuh nggak otomatis kayak kita punya penarikan dari data dapodik gitu, nggak ya Pak? Kalau yang di internal satu provinsi kita tarik ininya, artinya bisa ini. Nah, ini karena memang dari luar, jadi nanti dia mendaftar, artinya betul-betul mendaftar di aplikasi kita gitu, ininya. Karena kita kan yang connect ke Pusdatin juga memang permintaan data yang Bengkulu ini, narik datanya. Nah, terus itu yang pertama, pertanyaan yang terakhir tadi. Nah, untuk yang nilai rapor itu, juknis Ibu pedomani yang juknis revisi Bu ya, yang halamannya ada R1-nya ya. Kalau yang lama itu dinyatakan tidak berlaku, memang sudah dibatalkan yang lama. Ininya. Nah, terus terkait prosesnya, Bu Fit boleh dibantu nanti disimulasikan mungkin ya ininya, filenya. Cuman untuk nilai yang perlu disamakan prosesnya itu adalah nilai semester 2 sampai semester 6, Bu. Bukan semester 1 sampai semester 5. Gitu. Bu Fit boleh kita simulasikan yang untuk ini prestasi mungkin biar enak. Oke. Jadi untuk yang SMK ini di SMA Ibu ini tadi SMA. yang Iya.
berhubung SMK tidak ada pertanyaan, jadi Ibu ini tadi menunggu dari ini tadi kan. Siap, oke. Jadi coba kita masuk sebagai SMA terlebih dahulu. Oke, izin untuk share screen. Wait. Dana mahasiswanya terkait prestasi itu uploadnya kita login dulu ke laman siswa menggunakan NISN atau pdb.id, lalu untuk passwordnya menggunakan tanggal lahir. Nah, di sini untuk prestasi, uploadnya di bagian prestasi. Untuk nilai rapot di bagian nilai rapot. Prestasi, dan di sini ada klasifikasi berdasarkan nilai rapot. Itu prestasi ini. Ini yang akademik berarti ya Bu ya? Akademik dan non-akademik. Kami mengikuti sesuai dengan yang ada di Juknis ya untuk klasifikasi prestasinya. Seperti itu. Sini silakan dipilih untuk klasifikasi prestasinya, lalu silakan diupload. Siswa bisa menghapus ketika memang belum diverifikasi. Nah ini karena berkas sudah diverifikasi, tidak bisa dihapus. Jadi harus dibatalkan verifikasi terlebih dahulu untuk prestasinya. Kalau nggak salah di Juknis yang revisi itu Bu, kan ada kita harus mengupload foto kegiatan juga kan selain daripada sertifikatnya. Nah, pertanyaannya tadi itu dalam bentuk apa itu? JPEG, PDF atau apa gitu? Oke, bukti terkait prestasinya ya? Ya. Oke, Pak Fajar. Terkait bukti verifikasi nanti akan kita tambahkan di bagian kelengkapan ya. Boleh. Oke, nanti akan kita tambahkan menu tambahan untuk upload bukti dari kegiatan prestasi tersebut. Setelah ini akan kita coba tambahkan, nanti bisa diakses oleh Bapak dan Ibu untuk mencoba atau menghimbau siswanya mengupload bukti kegiatan dari prestasi tersebut. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Ibu. Terus yang satu lagi Bu, yang masalah SKNR-nya tadi itu, coba Ibu tolong ini kan yang nilai rapor tadi Bu. Oke, SKNR. Nilai rapor, nilai Ya, yang dinilai rapor. Itu berarti kita menginput nilai. Nah, di sana kan masih 5 semester itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Fajar, dari semester 2 sampai semester 6. Iya. Ya, nah itu kita menginput Pak, kita menginput nilainya ataukah sama kayak tadi ada menu tambahan juga untuk bukti dalam bentuk file rapot yang kita input, yang kita upload. Oke, terkait SKNR ya. Nah ini kami kembalikan untuk Pak Fajar atau Dinas Pendidikan, apakah hanya menambahkan nilainya saja di bagian nilai rapot atau perlu dengan mengupload SKNR sebagai bukti validasi dari kebenaran nilai rapot tersebut? Perlu Bu pakai ini surat keterangan nilai rapor tetap. Kalau dari kami cukup Pak, yang terima kasih. Oke. Sama-sama. Mohon maaf Bu ya harus menunggu tadi pertanyaan. Oke, baik kalau tidak ada Bapak Ibu silakan untuk terakhir kali mohon jangan lupa mengisi link daftar hadirnya. Kemudian jangan lupa juga untuk bergabung di grup operator PPDB-nya supaya nanti kalau ada informasi terkait perkembangan PPDB bisa kita share di sana semuanya. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan proses PPDB di sekolah kita masing-masing dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti, dan semuanya bisa mendapatkan apa yang diharapkan, dan tentunya PPDB tahun ini bisa sukses secara umum di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya, termasuk dari Bu Fitriana juga sebagai pengembang aplikasi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di sini menjadi sumber barokah untuk kita semua. Kita tutup dengan ucapan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.